Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras semalaman membuat Sungai Cijalu meluap dan airnya merendam Jalan Raya Parigi Cigugur Pangandaran. Tumpukan sampah menggunung selama 3 bulan terakhir di Jalan Babakan Cianjur, Kota Bandung, mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Ada-ada saja, ibu hamil ngidam diangkut truk Satpol PP. Ngidam pada ibu hamil biasanya identik dengan makanan tertentu, tapi tidak dengan ibu hamil yang satu ini. Ia malah ngidam diangkut naik truk Satpol PP layaknya pedagang yang dirazia. Ibu muda ini bukan sedang terjaring razia Satpol PP. Wajahnya sumringah lantaran keinginannya untuk naik truk Satpol PP akhirnya terwujud. Bukan sekedar keinginan biasa, melainkan ngidam alias permintaan bayi di dalam kandungan. Tiba-tiba gini ya, kan pas kandungan masih kena kecil kandungan teh. Tiba-tiba di pikiran teh pengen naik mobil gitu, tapi mobilnya yang buat ngeraja orang-orang yang kayak pedagang keliling gitu kan. Terus kayak pengen banget gitu, pengen naik, pengen nyoba nih, gitu penasaran aja gitu kan. Demi memenuhi ngidam sang istri, warga Tasikmalaya itu mulanya menghubungi nomor pengaduan Satpol PP setempat. Isi permohonannya minta izin naik mobil Satpol PP. Sepanjang itu sifatnya positif ya kita layani. Mobil Dalmas yang kita punya, yang truk itu ya Pak ya? Truk Dalmas yang biasa kita pakai untuk mobilisasi anggota Pol PP dalam pelaksanaan tugas. Memang mintanya mobil itu? Memang menunjuk mobil itu, pengen mobil patroli, pengen diajak keliling-keliling kota Tasikmalaya menggunakan mobil patroli polisi, Pol PP. Pol PP gitu ya? Betul. Duduknya di belakang? Di belakang. Kemarin kebetulan teman kita yang melaporkan, yang mendampingi di kamera, dia sambil duduk di belakang sambil melihat ya sepanjang perjalanan situasi di jalan. Satpol PP yang biasanya identik dengan penertiban jelas baru pertama kali menangani permohonan unik semacam ini. Nah lantas, apa testimoni sang ibu hamil yang ngidamnya terpenuhi? Lah gitu kan akhirnya kesampaian juga gitu, yang dari dulu dipengenin baru kesampaian sekarang ya pasti seneng lah gitu. Memang ada-ada saja ya permintaan ibu hamil, namun petugas Satpol PP tetap memenuhi permintaan sang ibu hamil demi melayani permintaan masyarakat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sebanyak 20 perahu hias memeriahkan parade parahu di Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Sabtu siang. Event yang digelar dalam rangka Hajat Lembur ini digelar sebagai upaya promosi kawasan wisata Waduk Jatigede. Hari Minggu pagi, 20 perahu tradisional yang biasanya digunakan untuk mengangkut wisatawan maupun nelayan di Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang dihiasi meriah dengan umbul-umbul dan bendera merah putih. Acara bertajuk Parade Parahu digelar dalam rangka Hajat Lembur Desa Karangpakuan, Kecamatan Darmaja di kawasan wisata Pasir Tugaran. Parade Parahu yang digelar pemerintah desa berharap acara di desa wisata ini dapat menjadi penggerak ekonomi desa sebagai destinasi unggulan di Sumedang. Parade perahu ini untuk menarik wisatawan ke desa Karangpakuan lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu harapan kami. Dan di balik misalkan atraksi ini, parade perahu di desa Karangpakuan ini mungkin jadi acara rutin tiap tahun akan diselenggarakan parade perahu. Untuk akses sini sangat bagus, sangat mudah. Akses ke Jatigede, alhamdulillah lingkar utara udah beres, lingkar selatan, jalan utama jalan Parjang udah bagus. Jadi tunggu kedatangannya wisatawan dalam negeri, luar negeri datang ke Jatigede menikmati indahnya alam Jatigede. Pemkab Sumedang berharap parade parahu juga dapat dikembangkan seperti tradisi pacu jalur di Riau dengan kekhasan wisata air Jatigede sebagai daya tarik utama. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Objek wisata Puncak Panjang Rayan yang berada di Tasikmalaya menjadi incaran wisatawan untuk menikmati keindahan alam dari puncak bukit. Selain banyak tempat untuk berfoto, jika beruntung wisatawan juga bisa menikmati keindahan matahari terbit. Puncak Bukit Panjang Rayan yang berada di Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya menjadi objek wisata yang menarik dan wajib menjadi tujuan wisata. Karena di puncak inilah para wisatawan bisa menikmati keindahan alam serta tempat yang indah untuk berfoto. Objek wisata alam ini banyak diincar wisatawan di pagi hari dan sore hari. Jika beruntung, saat pagi hari para pengunjung bisa menikmati keindahan matahari terbit atau sunrise. Namun kadang kawasan ini juga diselimuti kabut tebal dengan cuacanya yang dingin. Sementara saat sore, wisatawan bisa menikmati sunset dan keindahan malam sambil menikmati secangkir kopi. Untuk mencapai puncak tidak terlalu sulit karena hanya berjarak 500 meter dari pintu gerbang. Bahkan sepeda motor bisa sampai punggung puncak. Wisatawan bisa bebas menikmati keindahan alam dengan membayar Rp8.000 per orang, termasuk berenang di kolam yang berada di puncak. Dari Tasik. Perjalanan dari rumah, dari kota, berapa lama ke sini? 30 menit ya? Bagus. Yang buat enak dipandang apa? Bisa buat refreshing. Refreshing ya. Ada tempat selfie banyak di sini? Ada gratis. Ada kolam, spot foto, pemandangan, kedai kopi, saung-saung. Ini banyak tadi ya, sejak pagi itu udah banyak yang datang. Ini mereka ingin melihat apa sebenarnya? Sunrise ya. Jadi memang bisa dilihat jelas ya di sini ya, sunrise ya. Pemandangan, kopi, kebanyakan yang ngopi. Oh gitu ya. Tak hanya wisatawan lokal, namun pengunjungnya berasal dari berbagai kota, bahkan mancanegara juga loh. Di lokasi ini, wisatawan diperbolehkan untuk mendirikan tenda dan berkemah. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.